Let's have a picnic under the trees. Haven't eaten a thing, I'm so hungry. Found a perfect spot to lay a blanket down. That's nice. Look at all this food for me and you. Baik, jika kita dihadapkan pada sebuah data dan diminta untuk mencari data yang diinginkan, maka kita dapat melakukan yang namanya sebuah pencarian. Dalam sebuah pencarian, ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama secara manual, dan cara kedua secara instan. Untuk cara pertama, yaitu cara manual, cara pencariannya sendiri yaitu melihat dari data satu ke data yang lain secara langsung. Dan hal ini tentu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti halnya pencarian buku atau pencarian judul buku pada sebuah perpustakaan yang belum menggunakan teknologi di dalamnya. Dan cara kedua, yaitu secara instan, di mana kita hanya membutuhkan satu kata kunci yang digunakan untuk mencari data yang diinginkan, seperti halnya pada video sebelumnya. Ketika saya mengetikkan atau memasukkan kata kunci UIN Raden Fatah Palembang pada menu pencarian Google, maka Google menampilkan atau menunjukkan hal-hal atau data-data yang berkaitan dengan UIN Raden Fatah Palembang. Hal tersebut juga berkaitan dengan apa yang akan saya bahas pada kali ini. Untuk membuat atau mempermudah kita mencari data, maka kita membutuhkan yang namanya sebuah program. Nah, dalam program ini kita membutuhkan yang namanya metode algoritma yang berkaitan. Dalam algoritma Java sendiri ada dua cara, yaitu cara pertama sequential searching dan cara kedua binary searching. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat program yang dengan menggunakan binary searching. Jadi, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai metode yang akan saya buat, sebelum saya lanjut ke membuat program yang akan saya buat atau menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Erlin Delis dengan NIM 222080301, mahasiswi Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi, apa sih binary searching itu? Jadi binary searching itu merupakan sebuah metode atau sebuah pencarian dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Syarat utama untuk menggunakan metode ini ialah data harus terlebih dahulu telah diurutkan, karena binary searching bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian setiap kali memeriksa elemen, dan memeriksa apakah elemen yang dicari berada di tengah atas atau bawah data yang dipertimbangkan. Jika data tidak diurutkan terlebih dahulu, algoritma binary searching tidak dapat memastikan di mana elemen yang dicari berada dan tidak dapat menemukan dengan benar. Lalu, konsep dasar dari metode binary searching ini adalah ada dua elemen, yaitu elemen menentukan apakah data yang berada pada elemen paling tengah bernilai sama atau lebih dari atau kurang dari nilai data yang akan dicari. Lalu dalam hal ini, maka kita dapat menentukan atau dapat membuat indeks paling awal dan indeks paling akhir yang dibutuhkan untuk membagi dua elemen tersebut. Indeks awal sama dengan I, di mana nilai I pada awalnya bernilai 0, indeks akhir sama dengan J, di mana nilai J pada awalnya bernilai sama dengan jumlah elemen. Nah, baik, saya rasa itu saja mengenai penjelasan singkat mengenai binary searching. Mari kita masuk langsung ke pembuatan atau membuat program yang kita butuhkan untuk mencari data. Baik, pada kali ini saya menggunakan aplikasi yang bernama Apache NetBeans IDE 15. Kalian juga bisa menggunakan tipe NetBeans lainnya yang berkaitan, yang masih menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita masuk ke pembuatan programnya. Jadi di sini saya akan untuk awal-awal pembuatan sebuah program, kita membutuhkan yang namanya main method. Dalam pembuatan main method ini digunakan untuk menjalankan sebuah program. Jadi tanpa ada main method, program tidak akan bisa berjalan. Cara membuatnya gampang sekali. Cukup kalian ketikkan 3 huruf PUB, kontrol spasi, terus enter. Maka akan muncul main method secara otomatis. Baik. Langsung saya ingin tampilan pada program saya itu saya dapat memasukkan kata kunci di outputnya, bukan di dalam programnya, yaitu dengan cara menggunakan
import titik nggak pakai titik, sorry, java titik atil titik scanner. Nah, oke, sip. Saya perbesar sedikit. Oke. Masukkan integer. Oh ya, untuk memasukkan variabel di dalamnya, kita bisa menggunakan integer untuk angka dan string untuk huruf. Nah, kali ini saya menggunakan angka, jadi saya menggunakan integer atau int. Int sama dengan 7. Kenapa int atau integer n sama dengan 7? Karena data yang saya kumpulkan itu ada 7. Ini bervariasi ya, kalian bisa mau pakai huruf n atau kata atau apa, tergantung kaliannya. Terus masukkan lagi integer search. Oke, ini juga bervariasi ya yang search ini, kalian bisa bergantinya tergantung kalian maunya apa. Terus saya panggil scannernya, jadi scanner nggak akan bisa berfungsi kalau nggak dipanggil, jadi mesti kita panggil scanner. Masukkan sama dengan new scanner buka kurung system, in. Oke. Saya ingin menghias program saya itu biar nggak kaku, saya akan tambahkan sedikit hiasan ya. Oke. Saya akan tulis toko sepatu Celine. Oke. Saya hias dulu ya sebentar. Kok R sih? Print. Oke. Ini cuma perhiasan ya, kalian juga bisa kok nambahin tergantung kalian maunya apa dan gimana. Oke. Nah, saya ingin kasih jeda nih antara kalimat atas sama yang bawah dengan cara saya membuat sistem titik out titik print, terus nggak diisi apa-apa di dalam kurung ini ya. Terus saya ketik sistem lagi, ulang lagi. Terus saya ingin membantu untuk masukkan kata kuncinya, yaitu masukkan typo, masukkan size sepatu. Oke, hop. Nah, di sini saya ingin tampilannya itu ketika kita memasukkan angka, maka akan ada di sampingnya, bukan di bawahnya. Nanti kita lihat aja lah ya outputnya gimana. Terus saya ingin memanggil data yang biar bisa diketik atau biar bisa diklik, maka saya membutuhkan yang namanya scanner. Di sini berfungsi scanner. Dengan cara search, saya tulis lagi search sama dengan masukkan titik next in. Nah, karena integer jadi next in. Oke, lanjut. Nah, boolean ada false. Oke, nah boolean di sini berfungsi sebagai membuat keputusan dalam program Java. Jadi boolean ini punya keputusan yaitu false atau true, benar atau salah, ya. Ini fungsi dari boolean. Terus lanjut, masukkan integer a dalam kurung sikut. Kurung sikut itu untuk array ya. Terus kurung perawal. Saya masukkan angkanya, ukuran sepatu 38, sebanyak 7 data. 38, 39, 40, 41, harusnya kasih jeda ini. 9, 40, 41, 42, 43, 4, 45. Oh, enggak sampai 45 deh. 44 aja deh. Kurung kawal ya. Biar jelas, saya akan pindahkan kurung kawalnya ke sini. Nah, kurung kawal itu untuk kumpulan data ya. Terus integer batas atas sama dengan 0. Terus batas bawah sama dengan n dikurang 1. Kok m sih? N dikurang 1. Terus tengah sama dengan 0. Tengah sama dengan 0.
saya menggunakan while ya untuk perulangannya. Oke, sorry. Batas atas ini sama dengan batas bawah. Oke. Dan mana. Hop. Ada hubungkan berarti false. Oke. Menyatukan kurung kurawal. Bentar. Oke. Lanjut. Tengah. Oh sorry, typo kebangetan ini. Tengah sama dengan batas atas ditambah dengan batas bawah terus dibagi 2. Hop. Oke. Nah, di sini saya menggunakan jika atau percabangan. Kurung sikut tengah hubungkan search kurawal, buka kurung kurawal, akan ada tulisan ada sama dengan true. Lalu jika lagi else if-nya jika else if tengah maka kok ini sih search maka batas bawah sama dengan tengah tambah 1 ya. Jika lagi buka kerawal ini untuk menutup ya, kayak misalkan inilah tengah kurang 1 saya pindahkan ya biar gampang. Oke, lanjut. Saya cabangkan lagi jika ada buka kurung kurawal enter jika ada sistem size berapa yang diinputkan tadi tambahkan search-nya mana ini berada pada indeks nomor masukkan lagi tengahnya tambah tengah terus jika lagi masukkan data yang masukkan aja lah ya. Terus sistem sorry guys, ada kesalahan sedikit, ini bukan batas bawah seharusnya tapi batas atas. Sistem terus size berapa search tidak ditemukan
kumpulkan. Oke, kita coba run. Nah, misalkan data yang ingin saya cari itu misalkan ukuran sepatu 38. Oh, berarti size 38 berada pada indeks ke 0. Jadi kalau di array itu dihitung dari 0, bukan dari 1 ya guys. Terus kita coba run sekali lagi. Misalkan saya ingin menginputkan ukuran sepatu 45. Oh, maka berarti size 45 tidak ditemukan. Karena data ukuran sepatu 45 tidak ada di data yang kita kumpulkan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang dipahami, harap dimaklumi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.